Penyelam tambang apung. Ini macam pekerjaan yang banyak digeluti penduduk di Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah mereka belasan ribu orang. Mereka, penyelam tambang apung, biasanya bekerja di tambang inkonvensional, TI, dan tambang rakyat. Di sekujur Bangka Belitung, ratusan tambang macam begini beroperasi, baik di darat maupun di laut. Penyelam TI, begitulah orang Bangka menyebut orang penyelam pencari timah di dasar laut. Lahumu salah satu penyelam TI itu. Lelaki berdarah Buton, Sulawesi Tenggara ini dapat hari menyelam mencari timah di lepas pantai Tanjung Gunung, Kabupaten Bangka. Kerja model begini digemari lantaran duit seketika di kantung. Nggak ada kerjaan lain sih kalau di Bangka ini. Yang cepat sih cuma ini. Kerja, kalau dapat langsung dapat uang, itu aja. Kalau kerja lain mana? Kalau kerja laut itu kan prosesnya lama. Mau kita diam-diam, mau tidur-tidur di laut lagi. Kalau sini kan enggak, pagi-pagi sore udah pulang ke rumah lagi. Penyelam tambang apung bekerja di Sakan, semacam ponton apung yang sudah dilengkapi dengan mesin penyedot pasir dan kompresor untuk menyelam. Di Sakan, dua rekan kerja si penyelam bertugas. Keduanya bertanggung jawab mengontrol pasir timah dan mengawasi mesin penyedot berikut kompresornya. Untuk berkomunikasi dengan si penyelam, kode-kode tertentu sudah disepakati. Kalau ada kode lagi, satu kali kode ada timah. Untuk bilangin bahwa orang di atas bahwa itu ada timahnya itu makan air. Ditarik aja tuh gimana? Ada patahin. Selain itu patahin aja gitu. Kalau mereka tarik, saya tarik, berarti di spiral saya tadi ada ini masukkan batu ataupun kayu kan. Kode lagi. Kodenya itu kan kasih kecil mesin. Biar saya bukain ini yang nutupin anu aku tadi, spiral tadi. Buka lagi. Kode lagi, gas lagi tuh. Gas lagi. Nah di atas tugasnya sih jaga gas mesin itu kan. Jaga selang, nyemprot itu aja sih. Nyemprot itu aja. Jam kerja tak tentu, tergantung pada sedikit banyak timah yang didapat. Si penyelam bolak-balik timbul tenggelam. Kalau berangkat sih jam 7, pulangnya kadang itu jam 2 udah pulang. Kalau ada timahnya sampai malam lagi, jam 4 baru pulang, jam 5 juga kadang. Kalau ada timahnya kerja terus, malam kadang sampai pulang. Di rumah udah malam. Berhentinya sedotinya. Kalau sedotinya sampai kita kedingin-dinginan dalam capek kita timbul lagi. Ntar sore kalau udah mau nyuci, udah capek, cuci semprotin aja tuh. Keberuntungan begitu didamba terus mendekat bagi orang macam Lahumu. Soalnya bisa seharian bekerja, namun timah yang didapat tak sebanding dengan tenaga yang sudah tumpah. Sekarang ini sih baru ini hari aja 2 hari nih, baru kita dapatnya naik 10 kilo. Kalau 2 minggu yang lalu tuh 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, nggak nentu sih. Di tempat yang sama? Iya situ. Nggak sana lagi, sebelah sana. Sebelah sana. Kalau mutar lagi, nggak ada lagi sebelah sini, putarlah. Lahumu kebetulan bos di sini. Artinya, ia mesti mengupah 2 pekerja anak buahnya. Besarnya upah disesuaikan dengan harga timah. Enggak sih pegawai sih, termasuk ikutin aja. Bayarnya gimana? Bayarnya sih 10.000 1 kilo, 20.000 yang di atas kan. Bar aja 10.000 satu orang, ada orang 1 kilo dapatnya, orang 2, 20.000 bagi 2. Kalau kita umpamanya itu TI saya, yang bawa orang semua, aku nggak kerja, itu gajinya 30 sampai 32.000 sehari? 1 kilo. 1 kilo? Ah. Oh 1 kilo 10.000. Kalau misalnya lu 100 kilo tinggal... Iya, tapi itu kan saya yang kerja. Umpamanya saya suruh orang kerja, suruh orang nyelam kan. Saya punya Sakan nggak kerja lagi, suruh orang aja yang kerja. Itu saya bersama orang 35.000 1 kilo. Per 1 kilo timah? Per 1 kilo timahnya.
Bumi dan laut Bangka Belitung memang kaya kandungan timah. Berdasarkan data geologi, hampir di sekujur wilayahnya tersedia cadangan timah. Bahkan, lantas terkenal dengan sebutan World Tin Belt atau sabuk timah dunia. Di luar pertambangan oleh dua perusahaan besar, BUMN PT Tambang Timah dan perusahaan campuran PT Kobatin, tambang inkonvensional dan tambang rakyat marah. Orang-orang seperti Lahumu lantas tergoda kerja menambang. Duit yang didapat cukup menggiurkan. Namun, maut di baliknya buas menghadap. Soalnya, peralatan yang digunakan tak memenuhi standar keselamatan kerja pertambangan. Penyelam tambang apung terus diintai bahaya. Tak cuma oleh peralatan keselamatan kerja yang tak standar, namun juga oleh medan yang ganas. Lokasi pasir timah di dasar laut merupakan cekungan. Dinding sekelilingnya gampang longsor. Padahal, penyelam di bawah sana terbatas jarak pandang, tersebab keruhnya air laut bercampur lumpur dan pasir yang bergolak di sembur kompresor. Hanafi si penyelam tambang bertutur betapa gulita keadaan di dasar laut. Terbatasnya pandangan membuat penyelam lebih mengandalkan perasaan. Tak cuma untuk menemu timah, namun juga untuk mengendus bahaya. Kalau di situ pakai perasaan, istilah kan kita raba kan, raba. Kalau tanah ini istilah pasir, naik lagi atau turun lagi ada batu, gitulah. Yang ada timahnya seperti apa? Kalau di sini kebanyakan yang ada batu-batu kecilnya kan, kalau istilahnya orang Bangka batu cor. Kalau yang di dalam air itu ada apa-apa, ya ada yang tahu, yang di atas nggak tahu. Paling teman yang di samping-samping ya tuh. Kalau Samping dalam maksudnya? iya yang di dalam air tadi, kalau kita ada teman sama-sama teman kan. Nah, kalau kita ketimpa ada bahaya apa-apa tuh yang di samping itu kan naik di atas. Kasih tahu yang di atas tadi bahwa matikan mesin, temannya ada bahaya. Maut mengancam di bawah laut. Dinding pasir melongsor adalah sebentuk bahaya itu. Tapi masih ada lagi. Penyelam diserang kram atau kejang otot mendadak. Pakai yang biasa aja. Langsung selam terlalu kedalaman 40 meter, terlalu banyak gerak di dalam. Harus kan kencang. Harus kencang lagi. Iya, udah capek tapi kita di dalam nggak terasa. Iya, pas naik, udah. Itu keramnya pas naik atau terasa di... Naik, pas naik. Ada juga kalau orang yang terlalu lama udah parah, di dalam sana udah kenal ya, udah terasa. Itu bekas kapal hisap. Dindingnya itu tingginya kalau nggak salah sekitar 8 meteran. Oh, 8 meter? Iya. Kayak lubang sumur gitu? Dia itu rata kayak dinding gini, bukan kayak lubang sumur. Kalau dia kan rata begini. Iya. Jadi kami makanlah di dinding tuh, rata-rata istilah baris. Nah, pas dia sudah banyak makan tuh kan dia sudah berpayung tanahnya. Disitulah waktu itu ketimpa teman kami satu orang. Lahumu dan Hanafi boleh beruntung. Keduanya beberapa kali lolos dari ancaman maut di kedalaman laut. Namun Lahumu masih terbayang cara kematian kakaknya yang juga penyelam. Serangan kejang otot mendadak merenggut nyawa sang kakak. Beruntung, sang bapak yang saat itu juga menyelam masih selamat. Keduanya kena serangan yang sama. Kakakku dulu nyelamnya di sana, di tengah lah di laut, nyelam ini kapal muat timah. Udah tenggelam kan, jadi pergilah orang, mereka pergi selam. Orang dua lah sama orang tuaku, bapakku. Bapakku kena, dia juga kena. Jadi di rumah sakit itu berdempetan. Sebelah ini anak, sebelah ini bapaknya. Kena itu maksudnya gimana? Apa? Keram.
Timbalan pasir. Enggak, kurang. Terlalu kelamaan, air kan dalam. Iya. Pas itu aku nggak ikut. Aku nyelam TI nyelam timah juga di daerah Jembu sana. Aku dipanggil, datang sini. Itu almarhum udah di makam. Bapak aku masih rumah sakit, langsung rumah sakit lagi lihat orang tua. Kematian kakaknya tak lantas bikin Lahumu berhenti bekerja sebagai penyelam tambang apung. Padahal, lelaki beranak 3 ini pernah nyaris tertimbun dinding pasir di dasar laut. Aku juga pernah ketiban pasir dulu. Di sini di pantai itu. Itu gimana bisa selamat gimana bisa? Ada teman, kan duaan orang banyak nyelam ini kan tanah dinding kayak gini. Oh, Kita pasirnya ya? pasirnya kan tinggi. Masuk lah kan kayak gini. Masuk lagi ini, kita masuk pas mau keluar gak sempat keluar lagi, tanah udah ini ambrol udah rata, tapi tangan sudah sempat keluar ini. Kawan di pinggir tahu, kawan nih mas, seperti ada kawan di sebelah sini tadi. Warta kecelakaan dan kematian pekerja di tambang apung karuan saja bikin istri melepas dengan was-was saban kali sang suami berangkat mencari nafkah. Suka lah, kadang sama perempuan kan, saat ketemu kan, cerita. Biasanya apa itu? Macam-macam lah teman-teman cerita. Aku susah kata nyelam, teman-teman lagi sering cerita. Apalagi yang pernah ngerasain kan. Waktu teman aku baru-baru kan kabarnya suaminya dipancak tanah tuh sempat takut juga. Padahal cuma kabar doang. Lembaga Swadaya Masyarakat Walhi Bangka Belitung mencatat angka kematian pekerja tambang setiap tahunnya puluhan orang. Ya, sangat beresiko yang kami lihat ya. Kami mencatat saja tahun 2006 di Kabupaten Bangka, 1 bulan itu sedikitnya ada 30 korban jiwa yang mengalami kecelakaan kerja di sektor pertambangan laut. Khususnya tambang-tambang inkonvensional, tambang-tambang rakyat yang beraktivitas di pesisir pantai. Benderang sudah, kerja penyelam tambang menghadang bahaya tak kepala. Namun, iming-iming penghasilan lumayan menepikan ancaman maut itu. Padahal, kerja model begini ibarat menukar rupiah dengan nyawa. Di luasan darat dan lautnya yang sekitar 16.500 km persegi, Provinsi Bangka Belitung menyimpan cadangan timah yang kaya. Merupakan wilayah utama penghasil timah negeri ini. PT Tambang Timah dan PT Kobatin, 2 perusahaan besar yang mengusahakan area pertambangan di sini. Di luar itu, tambang rakyat terserak di mana-mana. Dan kebanyakan tambang rakyat itu statusnya ilegal. Dengan begitu, keselamatan pekerjanya terancam. Ketika dia diberi nama ilegal, melekat juga di sana kegiatan tanpa perlindungan, kegiatan resiko tinggi. Jadi mereka melakukan kegiatan itu menurut saya memang tidak terlindungi secara tata cara penambangan yang benar gitu. Best mining practice. Kemudian dari sisi lingkungan juga, dan utamanya bagi si penambang sendiri. Asosiasi Pertambangan Rakyat Asnada menuding tak adanya niatan perusahaan besar pertambangan membina tambang rakyat. Padahal, kontribusi tambang rakyat terhadap ekonomi lokal tak sedikit. Oleh karena itulah, ya, Undang-Undang Nomor 4 2009 ini harus ada klausul yang mengatakan perusahaan pertambangan dalam operasi produksi wajib membina tambang rakyat, ya,
Padahal kalau kita lihat contoh Bangka Belitung, rakyat sejahtera dengan tambang rakyat ini. Karena kalau kita lihat semua tin ingot balok-balok timah ini ekspor ke seluruh negara itu 70% adalah raw materialnya atau tin ore-nya dari tambang rakyat. Gerangan siapakah yang mestinya bertanggung jawab atas keselamatan pekerja tambang rakyat yang selama ini masih terabaikan? Dan kami melihat memang tidak ada upaya yang konkret ya dari negara, dari pemerintah maupun dari asosiasi pertambangan rakyat untuk memang memastikan K3 keselamatan dan keamanan kerja para pekerja tambang, lalu kemudian memang mekanisme pertambangannya seperti apa, lalu kemudian memang jaminan keselamatannya seperti apa. Nah, Jamsostek waktu itu memberi kepada kita kalau nggak salah 20.000 satu bulan bagi yang meninggal dunia di saat bekerja, mereka akan dapat santunan 50 juta. Asosiasi Boleh Jaga sudah berjuang untuk keselamatan pekerja tambang rakyat. Namun faktanya, penyelam tambang apung seperti Lahumu dan Hanafi mengaku tak pernah merasakan jaminan keselamatan kerja itu. Setahu saya selama saya kerja itu nggak ada. Udah berapa orang teman kita yang celaka belum. Nggak ada istilahnya. Nggak ada, mungkin nggak ada dari siapa? Dari pemerintah daerah? Dari pemerintah daerah ya, nggak ada. Ada belasan ribu Hanafi dan Lahumu di Pulau Bangka dan Belitung, dan status mereka penambang liar. Bukan pula keinginan mereka untuk berkalung status itu. Mereka juga ingin keselamatan kerja lebih terjamin. Pasalnya, mereka berjibaku menantang maut demi keluarga. Demi perut, di kedalaman laut, timah terus diburu, meski maut mengintai selalu.